Salam inovatif dan salam kreatif bagi kamu para pecinta militer di luar sana. Sekarang kita memasuki pasukan yang sangat disegani dunia, yaitu Kopassus. Pasti banyak teman-teman luar sana yang belum tahu tentang kerasnya pendidikan Kopassus yang disegani dunia ini. Nah, sekarang kamu pasti tahu nih mengenai pendidikan luar biasa yang dilakukan oleh pasukan khusus atau Kopassus. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan berita dan bahkan info menarik dari channel ini. Dalam TNI Angkatan Darat Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah seperti yang kalian ketahui. Proses seleksinya ketat dan sangat luar biasa jika ada salah satu di antara kalian lolos dalam satuan ini. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujono dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Kalau kamu pengen hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, masuklah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, pastinya kamu sengsara. Tak hanya itu saja, dalam buku yang sama disebutkan, apapun alasan orang masuk Kopassus, mereka tak akan mau mengulang meski dibayar 1 miliar rupiah. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata hal yang sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar, mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Tidak ada hari libur selama 7 bulan. Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Selama itu pula, siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan bahkan teman-teman mereka. Dan mereka juga tak mendapatkan hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat, atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kembang. Pendidikan apaan ya? Kok sampai sekeras ini cuy? Bertanya tentang latihan Kopassus, ini jawabannya. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap ini seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan domisili. Kemudian tahap gunung dan hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan yang terakhir adalah tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihan seperti ini untuk pengenalan rawa laut, patroli, dan bahkan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihan ini cukup menyeramkan, seperti keterangan jasmani, lempar pisau, renang militer, lalu latihan bela diri ala militer, dan bahkan kesegaran jasmani. Latihan fisik menguras energi. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki, yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km, menelusuri buka jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah, dan memasuki sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka akan beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapatkan deretan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Nah, itulah pendidikan Kopassus yang sangat berat yang belum teman-teman ketahui, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya cuy, biar kamu tidak ketinggalan informasi mengenai dunia militer.